Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Titik Digital. Masih materi Facebook Ads kita masih ngoprek-ngaprik Business Manager ya. Kemarin kita sudah membahas pintasan di Business Manager itu pintasan pengaturan bisnis ya. Nah, ini tentang pengaturan bisnis. Segala hal di ada pengaturan bisnis. Kita coba pahami dan kita pelajari apa aja yang ada di pengaturan bisnis. Nah, fungsi-fungsinya apa aja sih di menu pengaturan bisnis. Oke, selanjutnya kita di bagian pengelola iklan ataupun Ads Manager. Nah, silakan teman-teman masuk aja ke akun Business Manajernya. Nah, kita akan menjelaskan apa aja sih yang ada di pengelola iklan ini dan fungsinya untuk apa. Oke, lanjut kita masuk ke pengelola iklan. Ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk ke dashboard pengelola iklan ya. Nah, ini ada beberapa campaign yang sudah saya buat. Nah, ini sebagai contohnya nih sebenarnya. Saya buatnya karena untuk buat materi di anti bouncer. Nah, ini saya menjalankan iklan hanya untuk sebagai contoh saja. Baik teman-teman, di sini ada di pengelola iklan di layar teman-teman tuh ada di sini ada beranda bisnis ya. Kalau kita klik langsung balik ke seperti pose semula. Kalau ada fitur bisnis kita klik langsung ada menu-menunya di sebelah sini. Nah, pintasan. Nah, ini akun bisnis manager kita dan ini kilasan akun. Kemudian ini campaign untuk beberapa campaign yang bisa dilihat. Nah, jadi teman-teman nggak perlu langsung masuk ke fitur bisnis, silakan nanti bisa kalau untuk melanjutkan ke pengaturan bisnis, nah bisa aja langsung diklik ini. Di sini ada notifikasi ya di sebelah kiri, di sini ada tombol search, kemudian ada pusat bantuan. Sisanya ini perluas itu ya tekan screen aja ya, kurang lebih seperti itu. Untuk tools di sebelah kiri ini. Oke, nah ini campaignnya itu maksudnya ini BM Boss. BM Boss ini ini namanya akun iklan. Karena di sini nanti ada beberapa akun iklan. Nah, ini saya memilih akun iklan di BM Boss namanya untuk di akun Business Manager. Oke, masih ingat kan? Akun iklan ini bisa dimiliki beberapa, tidak bisa lebih dari satu ya di dalam satu akun Business Manager. Itu untuk memudahkan teman-teman agar bisa memilah-milih atau merapikan ataupun untuk mengkhususkan jenis-jenis produk yang berbeda dengan berbeda-beda akun iklan. Oke. Apa aja sih yang ada di pengelola Ads Manager, pengelola iklan ataupun Ads Manager? Nah, di sini ada campaign, ada struktur nama campaign, ini nama campaignnya, penayangan, dan ini bisa kita edit ya di kolom kinerja. Kemudian di sini ada set iklan, di mana kita bisa mengatur tujuan iklan kita itu pengaturannya seperti apa. Ini set iklan, nah ini setnya. Kemudian ada iklannya. Nah, ini ada amunisi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Campaign ini tujuan kita beriklan untuk seperti apa? Misalnya untuk konversi. Kalau untuk membuat hanya untuk lalu lintas kunjungan aja, ya kita buat lalu lintas kunjungan. Ataupun hanya sekedar untuk memperkenalkan kalau iklan perusahaan kita ini masih ada atau bisnis kita ini masih ada, itu dengan awareness ya, kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi dalam struktur iklan itu ada campaign, di dalam satu campaign ada beberapa ad set. Ad set ini maksudnya ataupun beberapa set iklan ini adalah tempat kita mengatur tujuan iklan kita itu seperti apa. Misalnya kita akan menentukan penempatannya di mana, apakah bisa di IG juga ataupun hanya di Facebook aja. Targeting audiensnya seperti apa, usianya berapa, dan iklan kita ini jalankan di wilayah mana, di Indonesia, di luar negeri, ataupun di kota-kota tertentu. Oke, seperti itu set iklan ya. Kemudian ada iklan. Nah, iklannya adalah materi produk kita yang akan kita publish ke Facebook ya, dengan sesuai yang sudah kita tetapkan di set iklan ya, target audiensnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam satu campaign ada beberapa set iklan. Di dalam satu set iklan bisa dimiliki beberapa iklan. Nah, strukturnya seperti itu. Jadi kalau di dalam perusahaan, anggap aja ini sebagai direktur kampanye ini.
kemudian yang memutuskan tujuan perusahaan itu seperti apa, kemudian set iklannya adalah kepala divisi-divisi. Jadi ada beberapa pengaturan di dalam satu perusahaan. Nah, ini masuknya di set iklan ataupun kepala divisi. Kemudian iklan ini adalah staff, jadi yang menjalankan seluruh aturan di kepala divisi. Nah, ini namanya iklan ataupun staff, kurang lebih seperti itu untuk memudahkan teman-teman yang ingin memahami Facebook Ads ya. Nah, kita anggap aja seperti ini, konversi tas pria. Kita lihat ya. Oke, saya klik ini di dalam satu set iklannya. Nah, ini ada ad set ya. Ini ada strategi penawarannya seperti apa, biaya terendah, kemudian ini anggarannya. Kemudian dalam satu ad set ini kita ada beberapa iklan, satu iklan. Ini saya buat satu iklan dan satu ad set ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menghidupkannya silakan aja hidupkan. Nah, ini posisi mati semua. Campaign posisi mati, ini posisi mati. Nah, ini meskipun iklannya hidup, tapi kalau campaignnya mati ya tidak juga bisa jalan gitu ya. Iklannya ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini kolom kinerja, ini perincian, ini laporan. Nah, lihat ya, ada ekspor data tabel buat laporan khusus. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Jadi di dalam Business Manager itu sangat detail dan sangat terperinci ya untuk melihat kinerja iklan kita, kinerja produk kita ini diterima atau enggak di Facebook, ataupun ada yang tertarik dengan produk kita atau tidak. Bagaimana kita scalingnya ya bisa kita lihat dari laporan ini juga. Kemudian perinciannya berdasarkan waktu bisa dilihat nih, bisa per hari, 2 minggu, per minggu, 2 minggu, kemudian berdasarkan pengiriman. Sepertinya iklan kita ini masuk ke usia berapa aja, kemudian jenis kelaminnya apa aja, usia dan jenis kelamin seperti apa, berapa aja yang dikena, usianya berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, gitu. Lokasi bisnisnya kita tuh tersebar di daerah mana, negara atau wilayah. Nah, kurang lebih seperti itu. Berdasarkan tindakan, misalnya perangkat konversi, misalnya mendapatkan e-card ataupun penambahan keranjang ataupun info pembayaran. Nah, bisa ada perangkat konversinya. Kemudian jenis tanggapan postingan ataupun like, share ataupun komen gitu ya. Halaman tujuan maksudnya diarahkan ke suatu halaman kemana dalam iklan kita. Ini untuk penayangan video, jenis video, suara, dan kartu karosel. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat caranya. Ini perincian. Kemudian di kolom kinerja. Nah, bisa dilihat nih berdasarkan interaksi video misalnya. Kalau memang iklan kita menggunakan video, kemudian kinerja dan klik, bisa kita lihat, tuh ya, jumlah yang dibelanjakan, terakhir impresinya berapa, biaya CPM-nya berapa, yang mengklik tautan iklan kita, konversi offline. Dan kalau ingin teman-teman membuat sesuai KPI ataupun sesuai indikator standar teman-teman dalam beranalisa iklannya, bisa masuk ke sesuaikan kolom ke sini ya. Nah, kita klik aja sesuaikan kolom. Nah, di sini banyak kan ada berinteraksi, konversi, pengaturan. Tuh. Nanti kalau kita klik salah satu, kita klik di sini, maka bukan munculan di sini. Itu juga bisa mengedit-editnya. Nih. Nah, bisa kita terapkan. Misalnya satu nih kita masukin tayangan muat ulang otomatis. Nah, dia akan muncul makin di bawah. Dan ini bisa kita geser atas bawah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di Ads Manager. Nah, kita tidak membahas di materi video ini bagaimana cara beriklan ya. Untuk bagaimana cara beriklan, silakan teman-teman menonton aja di YouTube Titik Digital. Itu sudah saya buatkan dari grup Facebook anti boncoser ya, materi anti boncoser itu saya upload juga di channel YouTube Titik Digital. Jadi teman-teman bisa mempelajari juga bagaimana teknisnya cara beriklan, kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi video kali ini saya cukupkan, dan jika ada pertanyaan ataupun memang video ini sangat bermanfaat dan memang butuh untuk disebarluaskan, silakan disebarluaskan, dan jangan lupa like and subscribe juga ya channel Tutup Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.